Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen beserta teman-teman. Jadi hari ini di video kali ini kita akan bahas tentang akhlak tercela. Ya. Kita ketahui bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khulukun, ya, yang artinya penciptaan yang esensinya adalah dorongan halus untuk selalu mencintai kebajikan dan kebenaran atau kepribadian. Secara terminologi, para pakar berbeda-beda mendefinisikannya. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Jadi yang kita bahas di video ini adalah sifat-sifat tercela atau keji atau akhlak mazmumah, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela adalah akhlak yang tercermin dalam diri seorang yang licik, tamak, zalim, dan diskriminasi, serta berbagai sifat yang tidak baik. Ya, orang-orang buruk akhlak menjadikan orang lain benci kepadanya, menjadi celaan dan tersisih dari pergaulan dan menyusahkan orang lain. Dalam bermasyarakat, ia selalu resah, tidak mempunyai teman, dan tidak disukai masyarakat di sekitarnya. Contohnya adalah sifat zalim. Dalam kamus Al-Munjid bahwa kata zalim itu diartikan sebagai seorang yang suka kemewahan, dan zalim juga diartikan tidak meletakkan pada tempatnya. Menurut bahasa, kata ania sama dengan kata zalim, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ya, jauhilah dan takutlah kepada berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh yang kedua yaitu sifat diskriminasi. Menurut Theodorson, ya, diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesuku bangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku itu perilaku mereka itu lebih bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Licik merupakan salah satu dosa besar, namun banyak sekali orang yang masih menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang lumrah atau biasa saja bagi mereka. Pengertian bohong atau dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau yang tidak sesuai dengan faktanya, begitu. Nah, agama Islam sebagai agama yang baik mengajarkan kepada umatnya untuk berkata jujur. Allah memerintahkan kita manusia untuk berkata jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita berkata jujur, karena jujur itu akan menuntun kita kepada kebajikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya hendaklah kalian berkata jujur, karena jujur itu menuntun kepada surga, dan jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Nah, di dalam lingkup madrasah banyak kita temukan sifat-sifat licik pada peserta didik. Nah, itu ada beberapa sifat-sifat licik di lingkungan madrasah yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar, yaitu yang pertama, tindakan plagiat. Nah, salah satu bentuk perilaku licik di madrasah adalah tindakan plagiat. Plagiat adalah ketika siswa itu menyalin pekerjaan atau tugas dari sumber lain tanpa memberikan kredit kepada sumbernya. Nah, tindakan ini mencerminkan kurangnya kejujuran dan integritas, serta merusak proses pembelajaran yang seharusnya mempromosikan
pemahaman dan penerapan ilmu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghindari tanggung jawab. Nah, beberapa siswa mungkin menggunakan perilaku licik untuk menghindari tanggung jawabnya. Nah, mereka mungkin menghindari tugas atau kewajiban itu dengan alasan-alasan tertentu seperti berpura-pura sakit atau memiliki kendala pribadi. Hal ini mengganggu proses pembelajaran dan mengajarkan kepada siswa bahwa licik adalah cara yang dapat diterima untuk mengatasi masalahnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu intrik dan permusuhan tersembunyi. Dalam lingkungan madrasah, intrik dan permusuhan tersembunyi ini dapat merusak suasana yang harmonis dan penuh toleransi di dalam kelas. Nah, siswa yang licik mungkin mencoba menghasut konflik antara teman-teman mereka atau bahkan antara guru dan siswa. Nah, perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kerukunan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, kemudian kecurangan dalam ujian. Kecurangan dalam ujian adalah bentuk perilaku licik yang merugikan proses pendidikan. Siswa yang menggunakan trik atau kecurangan ini dalam ujian tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mereka integritas sistem pendidikan di madrasah. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ada bagian akhlak tercela yang kedua, yaitu sifat tamak. Nah, secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Nah, sedangkan menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, sifat tamak seringkali tercermin dalam kerakusan terhadap harta benda. Siswa yang tamak mungkin selalu ingin memiliki lebih banyak harta atau barang-barang material, bahkan jika itu berarti mereka harus berbuat curang atau tidak jujur untuk mencapai tujuan di kelas. Nah, sifat tamak juga dapat memicu kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat antara siswa. Mereka mungkin merasa cemburu terhadap siswa atau siswi yang lain yang memiliki lebih banyak harta atau prestasi, dan ini dapat mengganggu hubungan sosial dan keharmonisan di madrasah. Siswa yang tamak mungkin cenderung menempatkan harta benda dan kepentingan material di atas nilai-nilai agama dan moral. Mereka mungkin mengabaikan kewajiban ibadahnya, berbagi dengan orang yang membutuhkan atau berbuat baik kepada sesama karena dorongan untuk memenuhi keinginan pribadi. Sifat ini memiliki dampak negatif yang signifikan di lingkungan madrasah. Nah, termasuk yang pertama yaitu kehilangan fokus pada pendidikan agama. Siswa yang tamak dapat terlalu fokus pada hal-hal duniawi dan mengabaikan pendidikan agama yang merupakan tujuan utama dari madrasah itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu gangguan terhadap keharmonisan. Sifat tamak dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di antara siswa yang berdampak negatif pada lingkungan madrasah. Nah, yang ketiga adalah pemborosan waktu dan energi. Siswa yang terlalu fokus pada harta benda mungkin menghabiskan banyak waktu dan
energinya untuk mencapai tujuan internal mereka yang dapat mengganggu proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang keempat adalah kurangnya empati. Nah, si pertama seringkali berdampak pada kurangnya empati terhadap orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong kepedulian dan kebaikan kepada sesama begitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.